Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Wahynintias dengan NRP 3324600007 dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan kode program menggunakan Python dengan studi kasus masa pensiun karyawan. Untuk tujuan program ini, yang pertama, membuat program Python untuk mengelola daftar nama dan usia karyawan. Yang kedua, menerapkan validasi pada input nama dan usia. Yang ketiga, menghitung sisa masa kerja karyawan. Yang keempat, menampilkan daftar karyawan beserta sisa masa kerja masing-masing. Yang kelima, mencari karyawan yang akan pensiun paling dekat. Nah, untuk operasi yang diterapkan, pertama-tama nanti para pengguna diminta untuk menginputkan jumlah karyawan yang akan disimpan pada list kosong, terus kemudian meminta input nama dan usia masing-masing karyawan. Nah, setelah itu, program akan memeriksa apakah nama hanya mengandung karakter alfabet. Jika tidak, nanti akan tampil pesan peringatan dan meminta input ulang nama. Kemudian, karena tadi kita udah memasukkan nama, berikutnya program akan meminta memasukkan usia. Setelah itu, program memeriksa apakah usia berada di rentang 21 hingga 65 tahun. Jika tidak, program nanti akan menampilkan pesan peringatan dan akan meminta input ulang untuk usia. Kemudian, program juga akan memeriksa apakah usia hanya mengandung digit. Jika tidak, program akan menampilkan pesan peringatan dan meminta input ulang juga. Nah, setelah itu, di sini kita akan mengganti karakter huruf vokal pada nama dengan tanda bintang. Nah, selanjutnya, setelah kita melakukan validasi, enkripsi, nah, kita akan menghitung sisa masa kerja setiap karyawan dengan mengurangkan usia dengan batas atasnya yaitu 65 tahun dengan usia karyawan yang telah kita masukkan tadi. Nah, setelah itu kita mencari karyawan yang memiliki sisa masa kerja paling pendek. Baik, langsung aja kita ke Visual Studio Code. Nah, berikut kode programnya. Nah, di sini ada list kosong. Di sini kita membuat list kosong untuk menyimpan data karyawan. Nah, setelah itu kita akan meminta pengguna memasukkan jumlah pekerja dengan tipe data integer, jadi bertipe angka yang disimpan di variabel jumlah underscore karyawan. Nah, selanjutnya pengguna akan memasukkan nama dan umur nih di sini. Nah, tapi di dalam kode programnya kita menggunakan string method di sini untuk mengecek. Di sini kita membuat perulangan ya. Nah, di sini ada for i in range di dalam kurung jumlah underscore karyawan. Print dalam kurung f tanda petik pekerja ke iterasi plus 1. Jadi kita melakukan perulangan
untuk mengulang input data untuk setiap karyawan yang telah kita masukkan tadi. Nah, setelah itu kita diminta untuk menginputkan nama nih di sini. Nah, di sini kita menggunakan string method isAlpha untuk mengecek apakah di dalam inputan nama ini ada karakter lain selain karakter alfabet. Nah, di sini jika kita ada spasi angka, nanti program akan menampilkan pesan peringatan nih, yaitu warning. Nama hanya boleh mengandung karakter alfabet, seperti itu. Nah, selanjutnya program akan meminta kita memasukkan umur nih. Jadi setelah mengecek, program akan kita diminta untuk memasukkan umur nih. Nah, ini yang kita inputkan harus berupa angka. Ya, di sini bertipe integer. Kemudian harus di dalam rentang antara 21 hingga 65. Di dalam rentang sama dengan 21 sampai dengan sama dengan 65. Oke, kita memasukkan usia kurang dari 21 tahun seperti 28, nanti akan ada pesan peringatan nih, yaitu warning, usia pekerja harus 21 hingga 65 tahun. Nah, setelah itu kita juga tidak bisa memasukkan karakter alfabet di sini. Jadi harus berisi angka atau digit. Jika kita memasukkan alfabet, nanti akan muncul pesan peringatan lagi, yaitu warning, usia hanya boleh berisi digit. Oke, setelah validasi nama dan umur ini sudah benar, selanjutnya kita simpan datanya ke dalam list. Jadi kita menggabungkan antara data nama dan data usia. Nah, di sini ada kode program untuk melakukan enkripsi ya, untuk huruf vokal. Karena kan nama bersifat sensitif ya. Jadi di sini kita akan melakukan enkripsi nih, yang dimana huruf vokal A, I, U, E, O akan diganti dengan tanda bintang. Di sini kita menggunakan join. Nah, di sini untuk perulangannya for i data in enumerate karyawan. Di sini untuk mengulangi setiap karyawan dalam list ini yang berguna untuk menampilkan informasi. Di sini di line 35, di sini kita akan mengganti huruf vokal dalam nama dengan tanda bintang. Jika di dalam huruf ada A, I, U, E, O, nanti akan diganti dengan huruf vokal, akan diganti dengan tanda bintang. Mohon maaf. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sisa masa kerja karyawan di sini. Di mana nanti kita menentukan batas ya, untuk masa pensiun itu di umur 65. Kemudian kita kurangkan dengan data usia yang sudah kita inputkan tadi.
Nah, lalu program di sini akan menampilkan nama yang sudah dienkripsi, kemudian dengan usianya. Nah, setelah itu kita akan membuat kode program untuk mencari karyawan terdekat yang akan pensiun nih. Di sini kita menggunakan lambda. Nah, di sini kita mencari karyawan dengan usia masa kerja yang paling sedikit yang akan pensiun menggunakan fungsi min. Sini. Seperti itu. Lalu kita akan menghitung sisa masa kerja karyawan yang terdekat yang akan pensiun. Nah, selanjutnya di sini kita akan menampilkan nama yang sudah dienkripsi, tadi jika namanya tersebut mengandung karakter AIOEO dengan tanda bintang. Setelah itu kita tampilkan. Langsung aja yuk kita coba kode programnya. Langsung aja kita running. Baik, di sini kita akan menginputkan terlebih dahulu jumlah pekerja. Misal, di sini kita akan memasukkan 3 ya. Misal, redam. Di sini saya memasukkan spasi ini dengan flash. Nanti akan ada peringatan. Gitu. Jadi spasi, angka, nanti akan ketik. Misal. Nah, di sini kita masukkan umur. Misal saya lebih nih dari tentang yang ditentukan itu di atas 65 misal. Di sini memasukkan 89. Nah, ada peringatan lagi nih. Terus misal kita masukkan alfabet, kan harus angka atau digit. Nah, harus digit nih, ada peringatan lagi. Kita masukkan 28. Nah, selanjutnya kita masukkan pekerja yang kedua. Dan umur 30. Teman-teman, pekerja yang ketiga. Nah, di sini program akan menampilkan nama-nama yang sudah dienkripsi, kemudian usianya sudah kita masukkan, dan masa pensiunnya yang telah dikurangkan dengan batasnya tadi 65. Nah, di sini program juga akan menampilkan dan mencari mana karyawan terdekat yang akan pensiun. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.